hasil aja tapi melakukan sesuatu untuk lingkunganmu apalah gitu ya. Kemudian saya diajakin meeting sama orang-orang isinya NGO semuanya gitu. Dan salah satunya adalah mereka ingin untuk memperbaiki fasilitas publik di Jakarta, terutama fasilitas pejalan kaki atau trotoar, istilahnya seperti itu. Nah, setelah mendengarkan pembicaraannya mereka, ternyata ini situasinya itu seperti ayam dan telur. Jadi kalau pemakai jalan kaki itu semakin banyak, maka fasilitasnya itu akan semakin diperbaiki. Karena ternyata banyak juga trotoar yang sudah bagus, tapi juga yang jalan kakinya sedikit. Dan rupanya itu lumayan benar gitu. Ada banyak temannya saya, kayak misalnya mau nyebrang dari Plaza Indonesia ke Grand Indonesia, itu kan dekat sekali, itu menolak untuk jalan kaki. Gitu. Ya. Akhirnya salah satu strateginya kita adalah ya udah kita pengen supaya semakin banyak orang yang berjalan kaki. Nah, yang kita ajak ngomong kan orang-orang metropolis ya. Karena kalau misalnya kita lihat kalau sebagian besar penduduk Jakarta ya memang mereka mengambil sudah jalan kaki atau menggunakan fasilitas kendaraan umum. Menggunakan fasilitas kendaraan umum itu erat sekali hubungannya dengan jalan kaki. Mereka jalan ke busway, jalan ke ini. Oke. Nah, jadi yang kita ajak ngomong kalau metropolis yang selama ini mungkin naiknya mobil atau naik kendaraan pribadi atau mungkin naiknya motor. Nah, salah satu saya adalah orang metropolis. Saya nggak mau bilang urban, nggak ngerti maksudnya. Tapi kalau metropolis saya ngerti karena nonton Sex and the City gitu kan. Sebagai kaum metropolis ini erat kaitannya dengan hedonisme gitu. Jadi kami ini ingin melakukan kebaikan untuk lingkungan, tapi di saat yang bersamaan tidak ingin hedonitas kami itu terganggu. Tidak ingin acara sosialisasi kami bersama teman-teman terganggu. Tidak ingin acara basar atau menyaksikan sale-sale itu terganggu. Nah, bagaimana memadukan keduanya itu? Jadi, solusinya adalah yang kami lakukan. Kalau kamu jalan kaki dan kamu foto-foto sepanjang perjalanan itu, maka foto itu akan semacam tiket untuk kamu mendapatkan insentif di toko-toko atau di mall-mall atau di kafe-kafe. Jadi misalnya tadi Pak, aku jalan dari apartemen Rasuna ke sini, terus aku foto gitu kan. Nah, dengan fotonya itu misalnya aku datang ke Starbucks gitu misalnya ya. Nah, terus aku kasih lihat nih loh, Mas, aku udah jalan kaki nih dari sini nih. Buktinya fotonya di sini, maka nanti aku bisa mendapatkan 1 espresso gratis. Gitu. Atau misalnya sesudah nih foto-foto itu aku bisa dapat diskon 10% di Zara. Nah, atau misalnya dengan foto-foto itu aku bisa mendapatkan 20% diskon beli di Gramedia. Intinya seperti itu. Nah, di samping mengajak orang pemalas seperti aku untuk jalan kaki, itu juga untuk mengajak atau mengapresiasi orang yang selama ini udah jalan kaki. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Singapura itu kita cemburu total. Kenapa? Karena pejalan kaki di sana itu sangat dihargai gitu. Mereka bisa merasakan sendiri gitu, trotoarnya diperbaiki, terus kemudian ada karya seni, sampai ketemu Mbak. Terus misalnya tanaman-tanamannya ditambah, sehingga kita jadi sebagai pejalan kaki di sana merasa dihormati, merasa diapresiasi. Di sini kan enggak gitu ya, jalan kaki aja gitu. Ada gorong-gorong gitu ditaruh di atas trotoar, kamu ya cari jalanmu sendiri gimana. Nah, dengan aktivitas ini orang yang selama ini udah jalan kaki, setidak-tidaknya sedikit merasa oh ya ada serunya juga ya gue jalan kaki gitu. Kalau selama ini gue jalan kaki, gue mungkin bisa dapat. Rupanya Mas Glenn ini sodomi, sosialis tapi hedonis murni. Oh ya memang gitu. Karena menurut saya nggak mungkin saya sosial gitu, suruh saya misalnya kayak Ibu Lala ke India bangun toilet gitu buat umum gitu, saya enggak ya Mas. Suruh kotor-kotoran angkat-angkat bersih-bersihin kali gitu nggak mau. Tapi saya pengen melakukan kebaikan gitu. Nah, ada banyak ide-ide tersebut adalah ide-ide melakukan kebaikan tapi juga untuk kaum hedon gitu. Salah satu contohnya adalah kan kalian
beryoga di tempat terbuka di taman. Kalau saya yang nggak bisa, yoganya saya di gym, Mas. Ber-AC, tempat wong sugih, Mas. Ya. Nah, jadi ada satu ide adalah ketika kita melakukan itu kafe, itu kan, wah ini pencitraan berarti, saya tuduh loh nanti, saya tuduh ini semua pencitraan, gaya bercanda. Tapi salah satu contohnya adalah kelas RPM yang sepeda, ya. Itu kan ketika kita melakukan RPM itu kan kita mengeluarkan energi toh. Dan sebenarnya itu kan prinsipnya seperti turbin. Dan itu ternyata energi yang dikeluarkan kita memutar mengayuh sepeda di kelas gym itu bisa disimpan. Dan disimpan dan kemudian menjadi pembangkit listrik tenaga sepeda. Nah, sekarang itu sedang diperhitungkan dalam satu kelas itu kira-kira sepedanya bisa buat berapa. Kita memikirkan gini, kalau misalnya dari satu sepeda itu bisa nyalain laptop atau laptopnya kita atau komputernya kita selama 3 jam sampai 5 jam. Berarti kalau misalnya dalam satu kelas ada 12 orang yang ikut, berarti ada 12 laptop yang bisa nyala. Nah, sedang dipikirkan gimana caranya itu semua disimpan dalam satu baterai sehingga kemudian itu bisa menghidupi misalnya daerah perumahan yang selama ini tidak terjangkau oleh listrik. Seperti itu. Tadinya kita pikir wah ini ide yang sangat inovatif dan belum pernah dilakukan di dunia gitu kan. Kepala aku keburu gede sebagai hedon ya. Ternyata enggak. Di Australia dan di Amerika itu sudah ada gym-gym yang menggunakan itu untuk menghidupi listriknya mereka sendiri. Jadi mereka tidak bayar listrik. Gitu. Jadi kaum hedon itu begitu mas. Kami ingin melakukan kebaikan untuk lingkungan, tapi tolong jangan diganggu kehedonan kami. Kami juga mas. Habis ini kan bukan pencitraan ini benar-benar uang yang teman-teman ini sumbangkan namanya susu tante, sumbangan sukarela tanpa tekanan. Itu untuk charity untuk nyumbang ke ada satu yayasan klinik di Bali yang memberi kelahiran tapi ngasih gratis juga untuk orang yang nggak mampu. Jadi ada ya hedonis tapi sosialis juga. Iya sama. Kita memang saya percaya itu orang semakin banyak seperti itu. Ya Ibu Lala itu kan sosialis tapi juga dia kerja di dunia advertising ya. hedon juga. Ya hedon juga, mabok-mabok juga tapi ya tetap gitu. Jadi saya percaya yang seperti itu semakin banyak. Ya ini masalah balance life. Ya mungkin ya. Tapi ya ada juga yang memang sosialis juga sosial sampai misalnya komunitas Indonesia mengajar ya. Di mana dia 1 tahun, nah itu sosialis habis. Demikian. Nah, jalan kaki baru dimulai, sekarang baru lewat Twitter. Kami baru berusaha meng-approach toko-toko dan brand-brand tersebut. Cuman mereka masih melihat ini sebagai potensi untuk komersialisasi. Jadi mereka bilang, oke, kita mau bantu kamu, tapi sehari berapa tweet. Terus kemudian yang dapat disuruh foto dengan produknya. Misalnya aku dapat Starbucks, terus foto Starbucks, pegang Starbucksnya mesti kelihatan logonya ya. Kemudian itu di-tweet gitu. Nah mereka masih melihat ini sebagai pure komersil gitu. Nah gak apa-apa, kami juga sudah menemukan cara untuk meng-tackle itu. Mau tahu caranya enggak ya? Salah satu caranya kopinya itu kita beli. Jadi itu menggunakan uang kami dulu. Kenapa? Karena brand, Ibu Lala ntar mungkin bisa menjelaskan. Brand itu butuh contoh, selalu telat mas. Jadi misalnya gini, misalnya ini sekarang udah jalan ya, kemudian wah happening gitu. Ada brand kecil misalnya ikutan, wah happening gitu. Baru nanti mereka ada confident, oh iya, aku bisa ikutan komunitas ini. Mereka perlu contoh. Kenapa? Karena kan mereka juga begitu mengeluarkan uang, mereka harus memberikan tanggung jawab toh. Aku udah ngeluarin uang misalnya menjadi sponsor acara apa gitu. Itu kemudian tanggung jawabannya gimana? Sebenarnya itu. Jadi yang akan kami lakukan, ini sebentar lagi akan berjalan, kopi-kopi yang akan diberikan kepada para pejalan kaki itu bukan dari brand itu, kami beli dulu. Dengan harapan nanti kalau misalnya itu nanti bisa berjalan, maka brand-brand yang lain lebih tertarik. Sebenarnya begitu. Tampaknya berpikir keras. Kayak asik.